ibadah sekolah minggu sore ini. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Mari adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, sikap yang terbaik untuk Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah walaupun melalui live streaming. Kiranya Engkau mau mengurapi Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu yang bertugas, dan juga Engkau mau mengurapi Tuhan setiap pendengaran dan hati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan, yang mengikuti sekolah minggu ini Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami juga mewaspadai Tuhan segala tipu muslihat iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan kau diperintahkan pergi, keluar, kuasamu dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kuasamu ada bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan pujian seperti mentega. Sudah bisa belum lagunya? Kalau belum, kita nyanyi lagi yuk. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pujian dengan menyanyikan pujian Oh Betapa Indahnya.
Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Akraban di kepala harum, yang kejaku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Akraban di kepala harum, yang kejaku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanmu penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ayo kita mau berdoa, kita mau dengar firman Tuhan ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap hati kami, telinga kami, supaya Tuhan kuduskan
supaya Tuhan saat kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat-Mu, dan mari Roh Kudus tuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak an Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Amin. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali,
datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau, badannya banyak berbulu, memiliki hobi berburu, kurang sabar, dimanja oleh ayahnya, karena dia suka membawa binatang buruan untuk ayahnya. Suka hidup bebas, terbukti dia suka berada di padang. Yakub, badannya kemerah-merahan, tidak berbulu, suka memasak hobinya, sabar, dimanja oleh ibunya, karena dia sering membantu ibunya memasak, suka tinggal di rumah. Dari pribadi Esau dan Yakub ini, kita bisa belajar bahwa semua orang itu pasti memiliki perbedaan. Walaupun mereka anak kembar, tapi pasti memiliki perbedaan. Halo teman-teman kecil, namaku Lovelyn. Aku punya mama yang cantik, imut, lucu, gemes deh. Mamaku sukanya nyanyi sama makan. Kalau papaku itu badannya gempal, soalnya papaku suka olahraga, sukanya nge-gym. Bagus loh, mereka sayang banget sama aku, sukanya cium-cium. Udah dulu ya, God bless you, bye. Shalom, nama saya Putri. Saya punya adik namanya Abigail Angelia Saputri. Kelas 2 SD, umurnya 7 tahun. Hobinya selfie sama nge-vlog, guys. Salam, nama saya Abigail Angelia Saputri. Aku mempunyai kakak satu. Namanya Kakak Putri. Dia baik. Selalu juara di sekolah. Dia suka main game Free Fire. Dia lupa mandi. Dia sering berdoa. Terima kasih. Hai, nama saya Joshua. Saya memiliki kakak, namanya Galen. Dia itu baik hati, suka menolong, tidak pemarah, pintar, dan gak suka pedas. Terima kasih. Dadah. Halo, aku Karen. Aku punya cece namanya Keisha. Sekolah kelas 9 di Angelus Custos. Cece itu orangnya cuek tapi baik. Makanan kesukaannya adalah Korean food dan Japanese food. Hobi Cece nyanyi. Ya, itu adalah deskripsi saya tentang Cece. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Keisha. Saya punya adik namanya Karen Sia, kelas 5 di SD Kristen Gloria. Orangnya care, dia suka makan mie. Hobinya menggambar dan berkreasi sendiri. Sekarang dia lagi koleksi barang-barang BT21. Ya, itu sekian dari saya tentang Meme. Terima kasih. Hai, saya Jolin. Saya mempunyai koko yang bernama Joel William. Dia sudah kelas 8 loh. Dia itu tinggi, besar, dan ganteng. Tapi sifatnya kalau
malam dan pemalu loh. Dia juga masih suka ngusirin aku. Hobinya adalah mengoleksi mobil-mobil Tomica dan bermain game. Kami selalu berdoa supaya kami berdua sehat selalu di pandemi ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Joel. Saya punya adik perempuan namanya Jolin. Cantik, baik, dan kadang-kadang suka usil. Hobinya yaitu menggambar dan main piano. Makanan kesukaannya yaitu nasi goreng, penyetan bukris, dan rumput laut. Semoga adikku ini selalu sehat selalu ya. Terima kasih. Misalnya, kalau semua orang memiliki tinggi badan sama dengan Tante Ervin. Atau semua orang memiliki suara yang sama dengan Tante Deborah. Atau semua orang memiliki warna kulit yang sama dengan Tante Joyce. Atau semua orang memiliki model rambut yang sama dengan Tante Weni. Kita bisa saling mengenal tidak satu dengan yang lainnya? Kita bisa tahu nggak mana orang yang kita maksud atau orang yang kita tuju? Demikianlah seperti dengan kita. Teman-teman yang di rumah, kalian yang punya saudara kandung, baik itu kakak atau adik, atau kalian punya saudara kembar, pasti memiliki perbedaan. Baik satu perbedaan atau lebih. Baik itu perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk hidung, perbedaan bentuk mata, atau perbedaan bentuk rambut. Pasti memiliki perbedaan. Atau perbedaan hobi. Nah, kalau misalnya kakaknya hobinya nyanyi, adiknya hobinya menulis, itu sudah suatu perbedaan, ya. Dan Tuhan ingin kita belajar. Melalui perbedaan itu kita bisa saling menghargai, kita bisa saling melengkapi, ya. Kita bisa saling menggunakan apa yang menjadi kekurangan itu menjadi sesuatu yang kelebihan. Misalnya, saat kakaknya itu punya hobi menyanyi dan adiknya punya hobi menulis, nggak boleh saling menghina atau mengejek. Misalnya gini, aduh kak, hobimu itu lo menyanyi, bising tahu. Suaramu itu lo selalu terdengar menyanyi di mana-mana. Hobi itu kak kayak aku, hobinya menulis. Jadi tenang, nggak mengganggu, nggak membuat kebisingan. Nah, itu nggak boleh, itu sudah mengejek. Coba deh kalian belajar untuk bisa menggabungkan. Misalnya kan adiknya itu hobinya menulis ya. Adiknya bisa menulis sebuah lirik lagu, dia tulis. Dan kakaknya bisa memberikan nada-nada pada lagu itu. Sehingga bisa tercipta suatu lagu. Bagus kan? Nah, andai kan kita bisa seperti itu, bisa saling melengkapi. Setiap perbedaan di antara saudara-saudara kita. Tidak boleh saling menghina, ya. Tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Tidak boleh, karena Tuhan tidak suka. Kalian tahu tidak? Tuhan itu, ya, Tuhan itu menciptakan perbedaan. Itu adalah salah satu keindahan yang bisa kita nikmati bersama kalau kita bisa mempergunakannya dengan baik. Nah, ya, kita mau belajar bahwa perbedaan di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang indah yang bisa kita nikmati, ya. Seperti halnya dengan pelangi. Coba lihat pelangi. Kalau pelangi memiliki satu warna saja, misalnya pelangi hanya memiliki warna kuning saja, enak nggak kalau dilihat? Atau pelangi hanya memiliki warna biru saja, aneh bukan? Tapi pelangi mempunyai warna yang beraneka warna. Ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru muda, biru tua, dan ungu. Sehingga pelangi memancarkan warna yang indah dipandang. Jadi kita anggap perbedaan itu seperti pelangi, bahwa perbedaan itu sangat indah.
syukur untuk sore hari ini kami sudah beribadah, mendengarkan firman-Mu. Kami berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu tentang perbedaan itu adalah indah Tuhan dalam hidup kami, sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati guru sekolah minggu yang sudah melayani. Berkati Tuhan untuk sekolah minggu Tuhan pada sore hari ini. Juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk negara Indonesia ini Tuhan. Dan perlindungan penyertaan-Mu senantiasa Tuhan Kau pakai Bapak Presiden, Wakil dan seluruh Menteri Tuhan dalam menyelesaikan Tuhan virus corona ini Tuhan. Biar Kau turut campur tangan senantiasa sehingga Kau berjawab dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekolah minggu di minggu depan. Tuhan Yesus